kita rela ya menghalalkan segala cara. Ya. Ya, shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama saya, Leader Gule. Nah, momen ini adalah momen-momen bagaimana kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia atau bangsa yang kita cintai ini. Nah, ada banyak para pemimpin, ada banyak para pembesar-pembesar kita yang sudah lewat, yang sudah kita kenang sebelum ini, bahkan pada akhirnya menjadi inspirasi, bahkan motivator bagi anak-anak muda saat ini. Namun satu bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, saudaraku yang terkasih, atau Bapak Ibu, ya, di dalam Matius pasal 23 ayat 10 sampai ayat 12, di situ ditekankan bahwa Yesus sudah mengingatkan kepada kita semua, bahwa pada waktu dia berfirman, ia mengatakan bahwa janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, firman Tuhan ini dilatar belakangi dari kisah yang kita kenal sebagai malaikat Lucifer. Ya, jadi kita lihat bagaimana kegagalan malaikat Lucifer pada saat itu, ya, di mana ia tidak mampu mengelola keinginannya. Jadi ia senantiasa meninggikan dirinya dengan sangat berani, menyamakan dirinya dengan Allah yang Maha Kuasa. Sampai pada akhirnya, dia memberontak kepada Allah untuk merebut takhta sorga. Nah, Lucifer yang hendak meninggikan diri untuk mengatasi segala makhluk ciptaan Allah, bahkan hendak menyamai Allah yang Maha Tinggi, yang pada akhirnya posisinya terus merosot dan semakin merosot dan berakhir di lautan api neraka untuk selama-lamanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pada akhir-akhir ini ada banyak juga pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin umat, pemimpin daerah, dan juga pemimpin bangsa maupun negara. Ya, ada juga yang hampir sama dengan kehidupan seperti itu, yang bagaimana karena keinginan, ya, ingin duduk di tahta, bahkan ingin duduk di kedudukan orang lain, maka dengan segala cara dihalalkan, ya, kalau bisa di bahasa lain, atau disetujui, ya, atau dibebaskan, ya, dengan tujuan keinginannya tercapai. Namun, kalau kita belajar dari kisah tragis dari malaikat Lucifer ini, yang hendaknya menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, ya, yang sudah diberi karunia berupa akal budi, pikiran, maupun hikmat, supaya tidak mengambil jalan yang sama seperti yang terjadi kepada Lucifer ini, atau yang kita kenal di dalam Alkitab Satan, ya, yang selalu mengeraskan hatinya, ya, yang selalu mengeraskan hatinya. Maka karena kasih, Allah sudah menyatakan kehendak dan rencana keselamatannya melalui Yesus Kristus yang disertai dengan tanda-tanda mukjizat, ya, tanda-tanda mukjizat yang hebat dan luar biasa. Jadi, puncak dari semuanya itu adalah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Semua karya kasih-Nya ini telah dilaksanakan dan dinyatakan
oleh Yesus Kristus dengan terang benderang, supaya seluruh umat manusia menjadi terbuka mata rohaninya, ya, hatinya, pikirannya, kemudian bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka mari sama-sama melihat kehidupan kita. Jangan hanya sampai jangan sampai gara-gara keinginan untuk menduduki suatu kedudukan atau untuk mementingkan kepentingan pribadi, kita rela menghalalkan segala cara yang kita tidak sadari, itu akan merusak dan menghancurkan kehidupan kita, apalagi kehidupan orang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, saya mau katakan bahwa akhir-akhir ini ada banyak godaan-godaan iblis, ada banyak tantangan-tantangan persoalan yang menggoncang iman kita, baik itu lewat keagamaan kita, keyakinan kita, permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa kuatkan dan teguhkan imanmu. Maka sebagai anak Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan imanmu di dalam Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesuslah yang mengarahkan, memegang dan mengendalikan hidupmu. Terima kasih. Semangat terus untuk kerja, semangat terus untuk kuliah, bahkan semangat terus untuk beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.